Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya berharap untuk like dan subscribe channel Islam Bercerita, serta tulis sholawat agar kita mendapat syafaat di hari akhir. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Suatu hari, dalam sebuah latihan militer bersama antara tentara Amerika dan Indonesia di wilayah Banten, suasana terasa begitu tegang. Kolonel Mark, pemimpin pasukan Amerika yang terkenal dengan ketegasan dan kecerdasannya dalam strategi militer, memimpin timnya dalam latihan yang dipadukan dengan pasukan Indonesia. Kolonel Mark adalah sosok yang menghargai kekuatan fisik dan teknologi modern. Ia percaya bahwa kekuatan manusia harus didukung dengan peralatan dan teknologi terbaik. Namun, dalam latihan itu, ada sesuatu yang membuat Kolonel Mark dan anak buahnya terdiam. Tentara Indonesia yang dipimpin oleh Kapten Adi menunjukkan sebuah keterampilan yang sangat luar biasa. Dalam sebuah simulasi pertempuran, seorang prajurit Indonesia dengan tenang menahan serangan senjata tajam, seolah tubuhnya kebal terhadap luka. Ketika sebuah peluru nyaris mengenai dada seorang prajurit Indonesia, ia hanya sedikit bergeming dan melanjutkan langkahnya tanpa terlihat terpengaruh sedikit pun. Para tentara Amerika yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan dengan rasa tidak percaya. Bagaimana bisa? Kolonel Mark berbisik kepada salah satu anak buahnya. Pria di sampingnya hanya bisa mengangkat bahu, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun rasa penasaran yang mendalam mulai menguasai Kolonel Mark. Tentara Indonesia tidak mengandalkan senjata canggih atau perlengkapan militer modern dalam latihan mereka. Mereka tampak mengandalkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih spiritual dan tersembunyi. Seiring latihan berlanjut, Kolonel Mark semakin terpesona dengan kemampuan luar biasa tentara Indonesia. Salah satu prajurit yang tampaknya lebih tua dan lebih bijaksana, bernama Kapten Adi, mendekatinya setelah latihan berakhir. Kapten Adi mengajak Kolonel Mark untuk berbicara di tempat yang tenang. Apa yang Anda lihat di sini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar kekuatan fisik, katanya dengan suara yang tenang namun penuh makna. Kolonel Mark, yang terbiasa mengandalkan kecanggihan teknologi dan pelatihan fisik keras, merasa terkejut. Apa maksudmu? Tanyanya, ingin tahu lebih banyak. Kapten Adi tersenyum. Ini adalah ilmu kebal, sebuah tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Tidak hanya fisik yang kami latih, tapi juga hati dan jiwa kami. Ilmu ini mengajarkan kami kedamaian batin dan kekuatan yang datang dari kedekatan dengan Tuhan. Kolonel Mark merasa seperti mendapat tamparan telak. Ia tak bisa membayangkan bahwa sebuah latihan militer yang biasa bisa berubah menjadi sebuah ajaran spiritual. Jadi, kamu mengatakan bahwa ilmu ini membuatmu kebal terhadap serangan fisik? Tanya Kolonel Mark. Kapten Adi mengangguk pelan. Tidak hanya kebal terhadap serangan fisik, tetapi juga terhadap kekuatan negatif lainnya. Jika hati kita kuat dan tidak terpengaruh oleh rasa takut atau kebencian, kita akan lebih mampu menghadapi segala cobaan. Tentu saja, Kolonel Mark tak bisa langsung menerima begitu saja penjelasan itu. Ia adalah seorang prajurit yang mengandalkan logika dan taktik. Namun, rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam dirinya membuatnya semakin tertarik untuk memahami lebih dalam tentang ilmu yang diajarkan Kapten Adi. Keesokan harinya, Kolonel Mark dan beberapa tentara Amerika mendatangi Kapten Adi, meminta untuk diajarkan ilmu kebal yang mereka saksikan. Kapten Adi, dengan sikap bijaksana, menerima permintaan itu namun dengan satu syarat. Ilmu ini tidak dapat diajarkan dengan terburu-buru. Ini bukan sekedar tentang latihan fisik, tetapi tentang perjalanan spiritual yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Kolonel Mark yang terbiasa dengan latihan militer yang penuh tekanan dan segera terlihat hasilnya, merasa sedikit frustasi. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar. Ia ingin memahami bagaimana ilmu ini bisa membuat prajurit Indonesia tak terluka dalam pertempuran. Kami siap untuk melakukan apapun, ujar Kolonel Mark, menegaskan tekadnya. Baiklah, jawab Kapten Adi. Kalian harus terlebih dahulu belajar menenangkan pikiran dan jiwa kalian. Seorang prajurit yang baik tidak hanya menguasai fisik, tetapi juga mentalnya. Proses pelatihan dimulai dengan meditasi.
Para tentara Amerika duduk dalam posisi lotus di bawah pohon rindang, merasakan semilir angin banten yang menyejukkan. Kapten Adi membimbing mereka untuk menenangkan pikiran dan fokus pada pernapasan. Jangan biarkan pikiran kalian terbang kemana-mana. Fokuskan semua perhatian pada pernapasan dan kedamaian batin, katanya dengan suara yang tenang dan menenangkan. Kolonel Mark merasa cemas pada awalnya. Ia tidak terbiasa duduk diam, memusatkan perhatian pada pernapasan. Namun, semakin lama ia melakukannya, semakin banyak ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, rasa kecemasan dan kekhawatirannya mulai menghilang. Ia merasa lebih terkendali, lebih tenang, meski di tengah tekanan yang datang dari berbagai sisi. Namun, pelatihan ini bukan hanya soal meditasi. Kapten Adi juga mengajarkan mereka tentang pentingnya kebersihan hati. Kebal bukan hanya soal tubuh yang tak terluka, tetapi jiwa yang tak tergoyahkan, ujar Kapten Adi. Mereka diajarkan untuk memaafkan dan melepaskan amarah, dua hal yang bagi Kolonel Mark terasa sangat sulit dilakukan. Selama ini, amarah dan kebencian telah menjadi bahan bakar bagi kemajuan militernya. Tapi kini, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa kedamaian dalam hati adalah kekuatan sejati. Pelatihan ini semakin sulit bagi tentara Amerika. Banyak yang merasa kesulitan untuk menahan amarah atau emosi negatif lainnya. Mereka terbiasa mengandalkan senjata dan peralatan canggih dalam menghadapi musuh, bukan untuk mengendalikan emosi mereka. Namun, Kapten Adi tidak menyerah. Ilmu kebal ini membutuhkan keteguhan hati dan keyakinan. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Namun, jika kalian mampu menguasai diri kalian, maka tidak ada yang bisa menghentikan kalian. Kolonel Mark merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun ia belum bisa sepenuhnya menguasai ilmu kebal, ia mulai merasakan bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari tubuh yang kuat, tetapi dari ketenangan hati dan jiwa yang siap menghadapi segala rintangan. Dan meskipun hasilnya belum terlihat jelas, ia mulai menyadari bahwa ini adalah perjalanan panjang yang penuh makna. Namun, perasaan frustasi masih ada. Para tentara Amerika merasa bahwa ilmu ini sangat berbeda dengan segala yang mereka pelajari dalam pelatihan militer mereka sebelumnya. Mereka merasa tak berdaya karena ilmu ini tidak dapat dipelajari dengan cepat, tidak dapat dipaksakan, dan lebih mengandalkan pengendalian diri yang jauh di luar batas pemahaman mereka. Namun, mereka tetap melanjutkan pelatihan karena mereka tahu bahwa mereka telah melangkah ke dalam sebuah perjalanan yang jauh lebih dalam dari sekadar latihan fisik. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kekuatan yang lebih dari sekedar tubuh mereka. Sebuah kekuatan yang berasal dari dalam, dari kedamaian hati yang mendalam. Hari-hari berlalu dalam pelatihan yang semakin keras, namun tak terlihat ujungnya. Kolonel Mark dan tentara Amerika yang lainnya mulai merasakan perbedaan mendalam dalam cara mereka menghadapi latihan. Di bawah arahan Kapten Adi, mereka belajar banyak tentang pengendalian diri dan kedamaian batin. Walaupun tubuh mereka dilatih lebih keras dan lebih lama, mereka menyadari bahwa perubahan yang mereka rasakan lebih banyak datang dari dalam diri, bukan sekadar dari fisik. Pada suatu malam yang tenang, Kolonel Mark merasa sangat lelah. Mereka baru saja menyelesaikan latihan meditasi yang lebih berat dari biasanya, duduk dalam hening selama hampir 2 jam. Kapten Adi tidak banyak berkata, hanya membiarkan mereka meresapi rasa hening itu sendiri. Tapi, bagi Kolonel Mark, keheningan itu justru menyiksa. Dia terbiasa dengan suara, dengan instruksi yang jelas, dengan hal-hal yang bisa dilihat dan diukur. Keheningan yang menguasai malam ini terasa asing baginya. Malam itu setelah latihan selesai, Kolonel Mark berjalan sendiri ke pinggir hutan. Ia mengingat kata-kata Kapten Adi. Ketenangan batin adalah senjata terkuat yang dimiliki seorang prajurit. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah pohon besar. Ia menatap langit, yang tak tampak satupun bintang malam ini, hanya awan gelap yang menggantung rendah. Dalam kesunyian itu, Kolonel Mark mulai merenung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kosong. Bukan karena kekalahan, tetapi karena ketidaktahuan. Ketidakpahaman akan hal yang lebih besar dari dirinya, lebih besar dari segala strategi dan peralatan militer yang selama ini ia andalkan. Tiba-tiba,
sesuatu yang aneh terjadi. Kolonel Mark merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah semua rasa lelah dan cemas yang menyelimutinya terlepas begitu saja. Seperti sebuah cahaya lembut yang meresap ke dalam dirinya, ia merasa hidupnya seperti dilapisi oleh energi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya seakan terangkat oleh kekuatan yang tak tampak, dan ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya. Sebuah perasaan lega, seolah semua beban yang selama ini mengendap di dalam pikirannya akhirnya terangkat. Dalam hati Kolonel Mark berbisik, apakah ini yang dimaksud dengan kekuatan batin? Ia mengingat kembali kata-kata Kapten Adi. Jiwa yang tenang adalah benteng yang tak tertembus. Untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa apa yang diajarkan Kapten Adi adalah kebenaran. Tidak ada teknologi atau senjata canggih yang dapat memberikan kedamaian seperti ini. Di sisi lain, tentara Amerika lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka mulai menjalani kehidupan dengan lebih tenang, lebih sabar. Meskipun fisik mereka dilatih lebih keras, hal yang paling penting adalah perubahan dalam diri mereka. Mereka semakin mendalami ajaran Kapten Adi yang mengatakan bahwa kekuatan sejati berasal dari kedamaian yang ada dalam hati. Bahkan, mereka mulai berbicara tentang bagaimana mereka bisa lebih menerima kesulitan dan tidak terburu-buru mencari solusi dengan cara kekerasan. Namun perasaan damai ini tidak datang tanpa ujian. Suatu malam, ketika mereka sedang berlatih bersama, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pasukan teroris yang mengancam wilayah Indonesia mendekati kamp mereka. Kecemasan mulai menyelimuti tentara Amerika, karena mereka merasa belum cukup siap menghadapi serangan yang akan datang. Ketegangan di udara bisa dirasakan, dan Kolonel Mark merasakan beban berat di pundaknya. Akankah ajaran yang selama ini mereka pelajari cukup untuk menghadapi ancaman ini? Mereka tahu bahwa peperangan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari begitu saja. Dan meskipun pelatihan telah mengajarkan mereka kedamaian batin, kini mereka harus membuktikan sejauh mana mereka telah berubah. Ketika pasukan musuh mulai mendekat, Kolonel Mark mengumpulkan pasukannya di tengah kamp untuk melakukan briefing. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada teriakan keras, tidak ada instruksi tegas seperti yang biasa ia berikan. Semua tentara Amerika duduk dengan tenang, mendengarkan dengan seksama. Kapten Adi berdiri di samping Kolonel Mark, memberikan ketenangan dengan kehadirannya. Kita akan menghadapi ini dengan cara yang berbeda, ujar Kolonel Mark. Jangan terburu-buru, gunakan apa yang telah kita pelajari selama ini. Kekuatan kita bukan hanya fisik, tapi juga jiwa yang tak tergoyahkan. Para tentara Amerika saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya mereka merasakan kedamaian dalam diri mereka. Meskipun ancaman semakin dekat, mereka tidak panik, tidak cemas. Semua perasaan itu sudah mereka latih untuk hilang. Mereka tahu bahwa meskipun medan perang tidak bisa dihindari, mereka bisa memilih untuk menghadapi pertempuran itu dengan hati yang lebih tenang. Ketika musuh akhirnya tiba, pertempuran pun dimulai. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tentara Indonesia dan Amerika tidak hanya bertempur dengan senjata dan strategi, tetapi juga dengan hati yang penuh keberanian dan ketenangan. Dalam setiap langkah, mereka mengendalikan emosi mereka, menjaga keseimbangan batin. Mereka tidak terburu-buru atau panik dalam menghadapi situasi. Bahkan saat terjebak dalam pertempuran sengit, mereka tetap bisa mempertahankan ketenangan. Kolonel Mark merasakan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba, ia bisa merasakan gerakan tubuhnya yang lebih cepat, lebih gesit, lebih terkoordinasi. Ia menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan bukan hanya memberi kekuatan mental, tetapi juga memberi kekuatan fisik yang lebih besar. Seperti yang dijanjikan Kapten Adi, jiwa yang tenang benar-benar bisa membimbing tubuh untuk melampaui batas kemampuannya. Saat akhirnya pertempuran selesai, pasukan Indonesia dan Amerika berhasil mengalahkan musuh mereka. Mereka berdiri bersama, saling menatap dengan rasa bangga. Tetapi, yang lebih penting adalah mereka merasa bahwa kemenangan ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi kemenangan batin. Mereka telah berhasil mengatasi musuh mereka, tidak hanya dengan senjata, tetapi dengan kekuatan yang datang dari kedamaian dalam hati mereka.
Di tengah kemenangan itu, Kolonel Mark merenung. Ia sadar bahwa ilmu kebal yang ia pelajari bukan hanya tentang ketangguhan fisik. Itu adalah tentang menjaga ketenangan dalam setiap situasi, tentang tidak membiarkan emosi menguasai tindakan. Dia mengerti bahwa kedamaian batin adalah kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang bisa dia pelajari dalam dunia militer. Hari itu, Kolonel Mark dan pasukannya pulang dengan hati yang lebih ringan, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan yang tak tampak. Mereka tidak hanya menjadi prajurit yang lebih tangguh, tetapi juga manusia yang lebih bijaksana, yang tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal kemampuan fisik, tetapi bagaimana mereka bisa menguasai diri mereka sendiri. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah like dan subscribe channel Islam Bercerita. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.